PT PJB Service adalah anak perusahaan dari PT PJB atau Pembangkitan Jawa Bali yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan lini bisnis dalam memberikan jasa operasi dan pemeliharaan unit pembangkit listrik. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 Maret tahun 2001. Pada awalnya PT PJB Service hanya fokus pada bidang jasa pemeliharaan pembangkit listrik. Kemudian berkembang menjadi perusahaan yang berkecimpung dalam jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Saat ini PT PJB Service telah berhasil go internasional dengan reputasi yang baik dan pengalaman profesional seperti di Singapura, Malaysia, Kuwait, Cina, dan Arab Saudi. Lalu pernahkah Anda mendengar manajemen 5S atau mendengar manajemen Good Housekeeping? Manajemen ini sebenarnya sudah lama diimplementasikan di PT PJB sejak tahun 2009 dan diharapkan dapat menjadi bagian budaya kerja yang tertanam dalam setiap insan PJB. Manfaat dari penerapan yang benar akan memberikan perubahan yang sangat baik pada perusahaan. Maka PT PJB Service pun menerapkan hal yang sama pada perusahaan. Lalu sebenarnya apakah 5S itu? S1 adalah seri merupakan suatu tindakan untuk memilah barang-barang di area kerja kita, mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. S kedua adalah seiton, adalah suatu tindakan bagaimana kita menata dan menempatkan barang-barang yang akan kita gunakan tadi di tempat-tempat yang telah disediakan. Baik itu yang berupa file, dokumen, material maupun tool. Sedangkan S yang ketiga adalah seiso, suatu tindakan melakukan suatu kebersihan terhadap dokumen, tool, material yang telah tertata pada rak-rak atau tempat-tempat yang telah disediakan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kebersihan tidak hanya bersih dari debu maupun kotoran, tetapi juga meyakinkan bahwa tool maupun peralatan serta dokumen yang kita bersihkan itu siap untuk dipergunakan. S keempat adalah seiketsu, yaitu suatu standarisasi dari S1, S2 maupun S3. Dengan demikian kita sudah mendapatkan suatu standar-standar bagaimana melakukan S1, S2 maupun S3. Sedangkan S yang kelima adalah Shitsuke. Shitsuke di sini menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadi suatu budaya kerja yang harus kita lakukan setiap harinya. Dengan demikian maka untuk memudahkan kita bagaimana kita mengelola area kerja kita menjadi bersih, aman, dan nyaman. Saat ini program 5S berkembang menjadi manajemen overhaul berbasis 5S. Mana penerapan overhaul berbasis 5S ini dimulai untuk perubahan dari tempat kerja, ke perilaku pegawai, kebiasaan mereka, cara bersikap dan budaya kerja yang ada. Sehingga sasaran utamanya akan menciptakan tenaga kerja yang disiplin, tempat kerja yang bersih, rapih dan nyaman, serta menciptakan visual control system. Kegiatan overhaul ini meliputi rangkaian tahapan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan, baik pada suatu alat, mesin, ataupun jaringan. Manfaat dari overhaul berbasis 5S ini dapat membangun kerjasama antar pegawai dan meningkatkan koordinasi antara manajer, supervisor, juga karyawan dalam penerapan leadership, serta yang terpenting mengenalkan infrastruktur kepada karyawan. Seperti apakah tahapan proses overhaul berbasis 5S ini? Inilah penjelasannya.
Unit pembangkit tenaga listrik tenaga air PLTA Asahan adalah satu-satunya unit di Indonesia yang sudah dilengkapi beberapa kontrol sistem yang canggih sehingga bisa diproteksi segala apapun yang terjadi jika terjadi kelainan di unit tersebut. Sedangkan unit tersebut adalah buatan dari Cina yang perlu ada perawatan khusus untuk menjaga keandalan operasi PLTA tersebut. Untuk kali ini kita mau memaparkan tipe pemeliharaan periodik tahunan yaitu major overhaul, dan pemeliharaan ini mengacu ke time base atau ke condition base. Overhaul ini kita lakukan secemat-cematnya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan instruction manual dan manual booknya. Tahap pertama, yaitu preparation atau persiapan. Sedangkan tahapan-tahapan pekerjaan major overhaul ada tahapan-tahapan sesuai dengan tipe turbin Prancis vertikal. Sedangkan yang perlu dicermati adalah ada 4 bagian bearing yang harus dicermati untuk pengukuran gapnya. Yaitu truss bearing, yang kedua upper bearing. Pembongkaran. Ya. Ini habis melakukan pengukuran clearance upper bearing. Di sebelum pembongkaran, sebagai aturan kita, clearance upper bearing kita ukur. Tujuannya sebagai bahan untuk analisa. Jika nanti ada kelainan atau apa, jadi gap-gap atau clearance tadi bisa buat acuan dasar untuk memperbarui dari settingnya atau sisi settingnya. 3 power bearing terpasang pada di bawah generator, di atasnya kopling. Sama juga perlakuannya seperti di upper bearing. Jadi nanti kalau ada seling naik ke sana itu enak buat candolan di atasnya buat parkirnya ini. Sedangkan turbin bearing terpasang di paling bawah, di atasnya head cover. Dia juga ada beberapa segmen yang terpasang dengan gap yang sama. Kedua adalah pembongkaran atau disassembly. Tahap pembongkaran berbeda dengan horizontal yang bisa paralel semuanya masing-masing bisa dikerjakan. 1. Kita bebaskan instalasi pipa baik air atau udara yang tidak dibutuhkan saat pengukuran lurusan poros. Pertama kita bongkar dulu di upper bearing. Lower bearing dan turbin bearing. Juga daerah subsil supaya main sub turbin generator terbebas dari singgungan atau himpitan apapun. Kalau sudah, kita pasang special tool untuk mengukur kelurusan poros. Sebelum dibongkar harus ada data di masing-masing part tersebut. Untuk mencapai tahapan kelurusan poros, bearing-bearing harus dilepas semua, kecuali part bearing di posisi daerah upper. Lokasinya di bawah sini. Jadi kita pertahankan 4 buah dengan sisi yang berlawanan
Tujuannya itu untuk memandu supaya nanti pada saat poros berputar, kita mengambil titik ukur untuk kelulusan poros. Yang perlu digarisbawahi pertama yaitu proses kelulusan poros tidak sampai melukai material babit dari bearing-bearing tersebut. Setelah kelulusan poros selesai, kita bisa melakukan pekerjaan secara paralel lagi di wilayah upper, lower, dan di wilayah turbin. Adapun proses pembongkarannya adalah, oke, oil pan kita turunkan. Kemudian bearing-bearing bisa dibongkar. Setelah itu di wilayah truss kita bisa melakukan pembongkaran truss boss. Catatan, pada saat kita melakukan pembongkaran truss boss, yang harus diperhatikan adalah kita harus mengganjal. Truss boss kita bongkar, upper bracket kita bongkar, dengan catatan sebelumnya kita level dahulu. Setelah upper bracket naik, langkah selanjutnya adalah persiapan pengangkatan rotor main generator. Sebelum kita melakukan pengangkatan rotor main generator, ada satu special tool sebagai lifting tempat untuk pengangkatan rotor main generator. Kita pasang special tool tadi dengan 2 buah hook crane masing-masing 125 ton. Setelah special tool terangkat, kita melakukan proses pembongkaran rotor main generator. Di sini jangan lupa di setiap masing-masing gap kita tempatkan 1 personil untuk memantau gap dari rotor dan stator. Jangan sampai pada saat pengangkatan nanti mengalami semacam gesekan atau benturan. Setelah rotor main generator terangkat, scoop selanjutnya adalah pembongkaran lower bracket. Setelah pembongkaran lower bracket, kita bisa melakukan pembongkaran head cover. Head cover selesai, langkah selanjutnya yaitu pengangkatan guide fan.
Jadi gate van di sini ada 24 buah. Kita angkat, sudah ada tool untuk parking gate van-nya. Lalu yang terakhir adalah pengangkatan runner dan as turbin. Itu tadi proses dan tahapan-tahapan secara garis besar pembongkaran overhaul PLT Asahan ini. Di tahap ketiga yaitu pembersihan atau cleaning. Sesuai dengan namanya, tahap ini melakukan pembersihan bagian dari equipment sesuai karakteristiknya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan dan membuang limbah hasil dari pembersihan ini. Tahap keempat yaitu pengukuran atau disebut dengan measurement.
belakang kita ini adalah salah satu kegiatan untuk pengujian relay proteksi pada generator. Apa sih yang perbaikan yang dalam sisi listrik? Dalam sisi listrik itu dibagi menjadi dua secara garis besar, di mana ada dari sisi listrik mekanik dan listrik kontrol. Adapun dari sisi listrik mekanik, bagian besarnya adalah pada sisi generator. Dalam inspeksi generator tersebut, ada banyak item-item yang harus kita kerjakan, antara lain pembersihan dari pengangkatan dari rotor tersebut, terus pembersihan dari wedges-wedgesnya, serta pengecekan dan beberapa uji-uji dari kualitas winding, rotor maupun stator generator. Adapun dari sisi kontrol, garis besarnya kita bekerja pada sisi proteksinya. Proteksi baik dari sisi kontrol proteksi dari motor-motor akselerinya maupun dari proteksi untuk generator ini sendiri. Monitoring temperatur itu sangat krusial, terutama di bearing, truss bearing, upper bearing, dan lower bearing yang ada di generator dan turbin. Di dalam monitoring temperatur itu kita menggunakan sensor temperatur. Di sini kita gunakan yaitu RTD yang ditransmitkan oleh sebuah alat, yaitu sebuah modul pembaca resisten temperatur detektor yang kemudian dikalkulasi untuk kita gunakan settingannya, misalnya untuk alarm. Di sini akan diolah lagi data itu menjadi data 420 mA yang akan ditransmisikan ke suatu sistem kontrol seperti PLC atau DCS. Oke, di CCTV ini kita monitor juga untuk sensor dari speed turbin, itu kita bisa lihat di monitor. Nah, di sini ada sensor untuk mendeteksi berapa putaran dan kecepatan turbin itu. Nah, semua data dari alat-alat instrumen, pembacaan sensor, dan semuanya yang ada di peralatan-peralatan yang kita perlu deteksi melalui sensor, kita masuk semua ke sini. Dan ini adalah sistem kontrolnya. Lalu seperti apa kemungkinan yang dapat terjadi pada sebuah alat jika tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan? Dari kegiatan overhaul PLTA Asahan unit 1 ini, pada saat dilakukan inspeksi, ada beberapa item part yang memang harus direkondisi. Part-part tersebut antara lain yaitu wiring ring bagian atas, kemudian foundation ring, terus runner, dan rekondisi gate fan. Untuk runner, kemarin kita lakukan pengecekan bagian-bagian yang mengalami kavitasi dan bagian-bagian yang mengalami abrasi. Kemudian untuk eksekusinya, kita menambalnya dengan las laser. Kemudian untuk foundation ring, di foundation ring itu untuk face permukaannya itu sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ada pun action yang kita ambil yaitu kita ambil plat yang sesuai dengan dimensi R-nya sesuai dengan dimensi foundation ring. Plat tersebut kita tempelkan, kemudian kita las dengan ukuran yang sudah ditentukan. Setelah kita las, bagian atas dari foundation ring itu kita lapis dengan super metal. Rekondisi yang ketiga yaitu wiring ring atas. Adapun proses pemasangannya, head cover kita balik. Setelah head cover kita balik, kita melakukan pemasangan wiring ring. Di overhaul kali ini, pada saat wiring ring kita pasang pada dudukannya, kemudian kita center terhadap titik tengah as, ternyata wiring ring tersebut titik tengahnya mengalami penyimpangan sebesar 0,5. Kemudian kita rekondisi dengan cara kita centering.
sisi-sisi yang titik tengahnya mengalami penyimpangan kita perbaiki. Sampai akhirnya kemarin didapat nilai penyimpangan sebesar 0,03. Yang ketiga yaitu gate fan, di mana pada saat kita inspeksi ada beberapa gate fan yang mengalami crack maupun mengalami crack sedikit, terus ada juga mengalami abrasi. Adapun langkah tindakan yang kita ambil yaitu kemarin kita rekondisi menggunakan las laser, kemudian kita ratakan kembali sehingga dia kembali pada dimensi standar gate fan tersebut. Semua proses pengerjaan ini tentunya juga harus didukung oleh standar penggunaan alat dan label instruksi. Karena tidak menutup kemungkinan kealpaan seseorang terhadap suatu informasi bisa menjadi awal tidak berjalannya suatu hal sesuai rencana. Di tahapan kelima adalah pemasangan atau assembly. Di bagian ini kita kembali merakit dan memasang kembali equipment yang telah kita bongkar dengan tetap mengacu pada instruksi manual yang ada. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, kita parkir runner di foundation ring. Di sini satu hal yang harus diperhatikan yaitu kita harus mempertimbangkan pada saat kita memarkir jangan sampai flanges coupling nanti nempel pada as generator, sehingga di posisi foundation ring benar-benar harus diperhatikan berapa nilai ganjal yang harus dimasukkan. Setelah melakukan pemasangan runner, langkah berikutnya yaitu kita melakukan pemasangan gate fan. Setelah gate fan selesai, baru turunkan head cover. Di sini jangan lupa untuk level maupun titik tengah harus benar-benar diperhatikan. Head cover selesai, bagian atas bisa kita lanjut dengan pemasangan lower bracket. Setelah lower bracket turun, kita melakukan pemasangan rotor main generator. Rotor main generator sudah terpasang. Scoop berikutnya yaitu pemasangan upper bracket. Setelah semua terpasang, poin krusialnya adalah kita melakukan kelurusan poros. Intinya kita mencari berapa nilai kelurusan poros antara as generator dengan as turbin.
setelah proses pelurusan poros selesai, nah, pekerjaan bisa paralel kembali. Tahap ke-6 yaitu individual test. Di sini pengujian atas peralatan yang telah dirakit kembali oleh individu dan memastikan alat telah siap digunakan kembali. Pengujian didasarkan pada SOP yang ada. Ya, jadi ini sekarang trafo di PLTA Asahan Unit 2. Yang pernah dilakukan kemarin itu adalah purifier. Purifier ini dilakukan karena hasil dari DGA test. DGA test yang diambil beberapa bulan sebelumnya itu menunjukkan bahwa kandungan CO dan CO2-nya itu sudah melewati ambang batas. Kandungan karbon dan karbon dioksida yang terdapat di dalam trafo ini diakibatkan oleh adanya panas yang berlebih. Jadi panas yang berlebih ini biasanya terjadi karena faktor operasi yang berlebih atau bisa juga disebabkan karena setting temperatur saat cooling fan bekerja. Jadi saat awalnya ini setting temperatur untuk motor fan itu kerja saat 70 derajat. Nah, teman-teman kontrol sudah menurunkan dari 55 derajat fan-nya akan bekerja. Diharapkan dengan lebih diturunkannya setting temperatur sehingga oli trafo dan belitanya tidak sampai panas. Di sini kami sedang melakukan pengujian terakhir untuk generator, yaitu pengujian tangan delta. Kita bisa saksikan di belakang kita, di depan kita itu adalah sedang dilakukan proses untuk pengujian tangan delta, di mana proses ini bertujuan untuk mengukur disipasi faktor dari belitan stator itu sendiri. Untuk hasil pengukurannya nanti akan kita evaluasi untuk melihat sejauh mana kualitas dan penuaan dari winding generator itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah performance test. Tahap terakhir yaitu finishing. Tahapan ini merupakan akhir dari semua proses. Dipastikan di tahap ini semua peralatan telah siap pakai, berada di tempat semula, dan lokasi pemeliharaan juga bersih. Ini kan teras bearing. Kita meleset. Upper bearing, lower bearing, turbine bearing. Jadi artinya kenaikannya nggak ada yang terlalu signifikan dan dia merata. Indikasi kelainan itu kemungkinan kecil. Dan kita settingnya juga ekstra hati-hati. Jangan sampai gagal. Inilah overhaul berbasis 5S yang dilakukan PT PJBS pertama di luar Jawa, PLTA Asahan.